Video sebelumnya. Nah, eee, jadi 2 tahun terakhir itu nyokap gue kan masih sering, nggak bekerja ya. Maksudnya itu tetap mencari uang, entah bagaimana caranya, terkadang dia mau usaha ini sini, entah dia menjual sesuatu, barang ya. Dia kadang menggunakan seperti itu. Terus gue tuh tetap menolak. Alasannya itu nyokap gue tuh gengsi. Gue nggak mau, gue malu kalau lihat tetangga kalau pakai kursi roda. Ya, untuk posisi masak, posisi nyokap gue sebagai yang masak di rumah gue gantikan pada saat itu. Awalnya sih beberapa bulan terakhir tuh sebenarnya gue jarang masak. Gue lebih baik beli. Nyokap gue mau apa, misalnya mau apa namanya, nyokap gue suka beliin soto kan, soto, sop kambing. Nyokap kan suka sop kambing, ada sop kambing yang enak di daerah Jombang itu, kan rumah gue di Pamulang. Gue suka beli, gue online, gue datengin, gue beliin beliau. Kadang mau apa, sop kambing mau nggak, mau ki, udah kita tuh dibeliin tuh, gue beliin, dia doyan makan. Nah tiba-tiba gue entah kenapa ya, gue berpikir gue mau masak deh gitu kan. Gue mau masak, nggak ada niatan tuh, nggak ada apa namanya, nggak ada feeling kalau nyokap gue tuh akan makan masakan terakhir gue. Gue masak biasa aja gitu kan. Hari pertama pas gue diliburin lagi sama bos gue itu, gue inget banget gue masak sambal balado. Karena gue berpikir gini, kalau gue online terus masaknya, gue bakal boros kan mau ya udah gue belanja lah ke pasar, ke tukang sayur. Ya udah akhirnya gue berpikir di hari pertama itu udah gue masak. Gue sebenarnya ada niatan buat masak 3 menu tuh guys awal ini. Jadi awalnya tuh di hari Selasa gue masak balado, kentang balado sama telur, kan di rumah ada banyak telur, jadi gue masak bumbu baladonya aja. Kentangnya gue beli, kalau belah jadi gitu kan, sambal kentang balado, terus sama goreng tempe masalahnya. Nah kemudian gue ada 3 menu tuh. Gue ingin masak balado, ceker, sama sayur asem. Entah kenapa di hari Selasa itu gue tuh masak balado siang, dan malamnya tuh uh, pengen banget masak ceker. Padahal itu ceker itu planning gue di hari Rabu. Aduh pengen banget ceker kan, gue bilang itu kan, aku coba masak deh, karena itu posisinya kan karena gue baru pertama kali masak ceker. Gue penasaran kan, karena gue itu sebelumnya pernah nyobain masakan temen gue tuh, cekernya tuh enak banget. Gue minta resepnya, gue mencoba praktek di rumah, walaupun memang rasanya nggak sama, tapi it's okay lah gitu kan. Kira ya udahlah, gue masak tuh ceker, lumayan lah, not bad, setidaknya bisa dimakan tuh ceker. Di hari Rabunya, di hari gue diliburin sama bos gue, udah gue masak sayur asem tuh yang harusnya hari Kamis kan. Hari Kamis udah tuh gue masak, ternyata nyokap gue mau makan. Ya tadinya udah mulai susah-susah makan, mau makan kan tuh. Katanya nyokap gue ngomong ke kakak gue, Lin, kan namanya Elin kakak gue, Lin, kamu mau sayur asem belum ya Rizky buat? Kan gue panggil Rizky. Udah makan ya, iya makan. Tapi udah dimakan tuh. Dan ternyata sayur asem itu adalah makanan terakhir yang dimakan sama nyokap gue, yang gue buat sendiri. Gue nggak tahu karena kan waktu itu posisinya di hari Senin itu, gue nggak tahu ya nyokap gue makan apa enggak balado gue, karena terlalu pedes. Tapi nggak terlalu pedes banget sih. Kalau memang ceker memang nyokap gue nggak bisa kan, karena gue bikinnya agak spicy banget. Udah kira tuh hari Rabu tuh gue masuk rasa, beliau makan dan merasa puas lah. Udah, gue nggak berpikir kalau besok kali ternyata nyokap gue wafat. Gue sama sekali nggak berpikir. Bahkan di hari haknya, memang 3 hari itu tuh Selasa, Rabu, Kamis, nyokap gue tuh rutin ke rumah sakit karena
memang nyokap gue kan udah parah banget, nggak hanya pengapuran, beliau juga matanya udah mulai banyak belek ya tuh. Jadi dia kalau melek udah susah, penglihatan udah rabun gitu. Akhirnya dia per hari pertama kalau nggak salah cek kaki, ya hari Selasa tuh. Hari kedua yang hari Rabunya itu dia cek rumah sakit untuk tes darah. Kalau misalnya memang hari ketiga baru dia ke dokter mata. Kalau memang dia normal tadinya, niatnya kalau normal baru dilakukan operasi mata. Tapi memang Allah berkehendak lain. Nyokap gua di pagi harinya itu kurang lebih jam 9 pagi dia wafat di rumah sakit. Jadi sebelum dia wafat itu apa ya? Memang kan nyokap gue kalau misalnya mau ke rumah sakit kita mesen grab, mesen gokar maksudnya, supaya nyokap gue bisa kesana kan nggak pakai motor lagi. Kita pesan itu dan selalu kalau misalnya ini gue bangun pagi-pagi, gue angkutin nyokap gue dari kursi roda ke mobil trekarnya, mobil kokarnya, mobil rentalnya lah. Dan sampai di situ kamu 3 hari turut-turut tuh gue memang nggak mengantar nyokap gue ke rumah sakit karena posisinya gue harus jaga rumah. Jadi cukup kakak gue aja 2 orang jaga nyokap gue di rumah, jaga nyokap gue di rumah sakit kan. Jadi gue kagak di rumah, bukan gue anak yang kurang ajar atau apa, tetap gue harus bertanggung jawab di rumah. Kadang-kadang gue juga bersihin rumah, masak segala macem kan. Jadi nyokap gue pulang, kakak gue pulang, gue rumah udah lumayan bersih dan masakan pun udah ada, jadi udah nggak perlu repot-repot lagi gitu. Terus pas di hari-harinya itu sebelum nyokap gue meninggal, nyokap gue naikin ke mobil. Gue bangun pagi-pagi kan, waktu itu kalau posisinya gue memang bangun agak kesiangan kan. Gue bangun kesiangan dan jam 7:30 apa tuh. Cuma kakak gue udah ngebel kan, yang namanya Elin itu udah di rumah sakit, udah ngebel terus suruh buruan karena takutnya nyokap gue kelewat. Soalnya kalau misalnya mau kesana sekarang katanya harus orangnya sendiri, harus pasiennya sendiri yang kesana untuk apa namanya, gue nggak tahu ya istilahnya, mungkin untuk pengajuannya kali ya, gue kurang tahu sistematis di sana gimana. Ya udah kira tuh bisa rehab, gue angkat nyokap gue dan itu menjadi yang terakhir gue angkat nyokap gue. Dan kakak gue tuh bercerita dan mengalami banyak keanehan gitu kan. Awalnya pas di sana, nyokap gue ke sana di hari-harinya itu sebelum dia wafat, sampai di rumah sakit, nyokap gue tuh digotong berapa orang itu, orang-orang tuh pada nggak kuat. Padahal pada saat di rumah gue bopong sendiri, nyokap gue tuh kuat, entah kenapa gitu. Mungkin karena nyokap gue maunya gue kali ya sebagai laki-laki ya kesana. Cuma kan karena ya gue nggak berpikir kalau nyokap gue itu wafat pada saat itu, meninggal pada saat itu. Padahal niat gue tuh pada saat itu kan gue habis puasa ya. Gue lagi tuh posisinya lagi puasa Kamis. Gue niatnya habis gue bangun, karena kan gue bangun kesiangan itu karena gue sahur kan. Jadi gue tidur agak malam banget. Gue sahur, jadi gue pas gue ngeliat mata, gue angkat nyokap gue sempat tiduran dulu dan main HP dulu untuk menyatukan nyawa gue. Jadi niatnya gue sebelumnya gue mandi, gue satuin nyawa, gue mandi, baru gue berangkat ke rumah sakit buat nemenin nyokap gue. Karena kan gue puasa, jadi gue nggak masak. Ternyata pada saat gue udah mulai nyawa gue udah mulai menyatu, gue ditelepon kakak gue, nyokap gue udah mulai sesak nafas, nyokap gue udah mulai parah gitu kan. Gue disuruh ke rumah sakit. Gue belum mandi, gue belum apa-apa, langsung gue meluncur ke rumah sakit. Gue ngebut, naik motornya, sampainya di sana, beliau sudah terbujur kaku. Kakak gue kedua-duanya udah nangis-nangis. Di situ
gue hanya bisa berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un dalam hati. Di situ gue benar-benar apa ya, entah kenapa gitu, biasanya kalau orang-orang nangis gitu ya, entah kenapa malah gue tuh kurang ajar apa enggak ya, gue nggak tahu ya, gue malah perasaan gue lega aja gitu perasaan gue nggak nangis. Itu gue berpikir kan, jadi gue posisinya tuh kalau datang ke ruang UGD, gue merekam ke gue lagi nangis kan, kira gue juga sih sendiri mencoba untuk menenangkan diri gue kan, gue nggak boleh sampai histeris juga karena kan nanti bakal kacau nih kan, yang ngurus jenazahnya siapa gitu. Gue berpikir di situ, gue tarik nafas 3 kali, setelah itu gue sampai gue istighfar. Oke, gue bawa susun rencana, gue suruh kakak gue yang nama Elin, yaudah mbak, lu pulang ke rumah, lu kabarin orang-orang rumah kalau mama meninggal, kabarin saudara-saudara juga, beresin rumah yang rapi gitu. Yaudah akhirnya udah tuh kakak gue kesana. Akhirnya yang namanya Lisa ini yang pertama gue suruh di sini kan, lu di sini aja kak, kabarin ke saudara dulu, gue bilang jangan ke orang-orang lain, saudara lebih penting utama. Kasihan masih ada empoknya, gue bilang kan, masih ada empoknya, masih ada adiknya, masih ada abangnya, kabarin dia gitu kan, kabarin abang, empok sama adik-adiknya nyokap gue gitu kan. Akhirnya kakak gue ngabarin, udah kita bagi tugas tuh. Tapi di situ posisinya gue mencoba untuk menenangkan diri gue lagi. Gue mencoba untuk duduk di samping jenazah nyokap gue masih terbaring di tempat ini kan, tempat apa namanya, tempat tidur di rumah sakit. Tapi sudah terbuka kaku, udah dipakai ini, masih nggak deh kafan apa ini, gue nggak tahu. Udah apa belum ya, gue lupa. Udah tuh, setelah itu tuh gue berpikir, gimana nih ya, lagi wabah begini, karena berita-berita yang beredar banyak banget jenazah yang sulit dikuburkan, meski itu jenazah itu bukan adalah jenazah pengidap COVID-19. Terus gue pikir, aduh gimana nih ya, gue mikir gimana nanti penguburannya, susah apa enggak ya, dapat kuburan enggak ya. Terus gue juga berpikir, gimana tahlilan nanti, ada nggak ya orang mau doain nyokap gue datang ke rumah gue buat tahlilan lagi ada wabah kayak gini. Terus gue berpikir kayak gitu, ya Allah, gue bilang udahlah jangan lah gitu kan. Udah lo gue udah pasrah aja lah, gue pasrah relain aja. Karena memang nyokap gue tuh nggak pengen banget ya kalau beliau meninggal. Sering banget kakak gue cerita, dia ini tuh kalau meninggal mau nyusahin banyak orang terus gitu. Gue tuh kalau nyokap gue kalau ngomong kan suka sembarangan gitu ya, karena kita ya cuek aja gitu sebagai anak. Kadang suka ngomong, aku kalau mati nggak mau banyak nyusahin orang gitu. Dia ngomong kayak gitu terus sama nyokap gue. Dan itu benar kejadian. Ketika beliau wafat, meninggal, emang gak nyusahin banyak orang, yang datang hanya beberapa saja. Bahkan saudara-saudara kandungnya pun gak banyak yang mengikuti pemakamannya. Itu berarti kan memang nyokap gue gak nyusahin banyak orang gitu kan. Adalah nyokap gue punya adik di Cilacap, gak perlu datang ke sini karena lockdown. Ada lagi nyokap gue yang punya empoknya yang di Cirebon, gak datang juga karena waktu itu lagi lockdown, lagi susah, lagi covid, lagi wabah. Bahkan di Ciledug pun gak bisa, karena ya itu, karena wabah itu. Nyokap pun udah emang gak mau nyusahin banyak orang gitu kan. Makanya banyak banget kakak-kakaknya nyokap gue ataupun ada yang nyokap gue maupun gue ya, tante sama om gue nelfon kalau dia berbelasungkawa segala macam, pakai nangis, maaf nggak bisa datang. Gue bilang nggak apa-apa gitu. memang udah jalannya gitu. Malah memang gue larang kan, udah om di rumah aja, lagi wabah begini kasihan gitu kan. Mama juga nggak mau, mungkin gue bilang gitu kan, mama juga nggak mau kan nyusahin om kayak gitu.
Dan gue pun udah akhirnya jalan terus tuh, berjalan terus kan sampai beliau dimandikan. Gue tetap nemenin jenazah nyokap gue sama kakak gue yang pertama yang namanya Lisa. Gue temenin dia dan gue bilang, kak lu bantu nyokap mandiin gitu kan, gue mengurus pemakamannya dulu. Akhirnya gue berkomunikasi sama saudara gue, sepupu gue namanya Alam, sama Kak Alim juga, abangnya Alam. Gue berkomunikasi bagaimana untuk pemakaman sama keluarga besar nyokap gue juga kan, tante gue, om gue, jadi empoknya nyokap gue sama abang nyokap gue. Karena yang gue tahu sama kakak gue yang gue tahu, nyokap gue ini kalau misalnya wafat nanti pengen dikuburkan di karet, di kuburan karetnya yang ada di Jakarta. Karena kan kakek sama nenek gue sama kakaknya nyokap gue pun ada beberapa yang kuburan di karet gitu. Nah, gue konsultasi sama abangnya nyokap gue sama om gue, katanya susah kalau di sana, perizinannya susah, segala macam, bakal ribet, bakal lama gitu. Oke, gue mencoba untuk mencari pengetahuan lagi gitu kan. Gue nanya lah sama orang ambulans, driver ambulans yang bakal bawa nyokap gue dari rumah sakit ke rumah. Gue nanya, mas, nyokap gue dapet ini nih katanya, apa namanya, pengennya sih kalau meninggal dikuburinnya di karet bifak, gimana ya gitu kan. Gue nanti konsultasi dulu tuh sama pihak rumah sakit ya kan, pegawainya tuh. Terus ada beberapa emang pegawai rumah sakit bilang, bisa sih jangan mas. Udah kan kenapa, lagi wabah begini tuh susah. Orangnya ngomong nih, ini gue gak ngada-ngada loh, susahnya kenapa. Saya tuh pernah mas bawa jenazah 2 kali kan, yang satu diterima, yang satu enggak. Padahal padahal mereka itu bukan penyakit COVID-19 loh. Kok bisa? Ya nggak tahu mas, itu susah karena oh gitu. Oh ya udah gitu kan. Akhirnya ya udah, gue sebagai anak dan gue ngobrol sama kakak gue juga kan, gue ngambil putusan sendiri. Ya udah, akhirnya gue ngomong kakak gue, udah deh nyokap gue dikuburkan di Parakan aja dekat rumah gue, nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya gue minta bantuan sama saudara gue yang namanya Alam itu, sama Kak Alim, untuk mengatur penguburan nyokap gue kan. Karena gue di situ kan harus mengurus administrasi juga kan di rumah sakit, surat kematian ya segala macam. Dan gue pun sendiri sempat membantu membandikan jenazah nyokap gue, karena kan pada saat mengangkat badan nyokap gue kan susternya kan sama kakak gue nggak kuat. Akhirnya minta bantuan gue. Ya alhamdulillah lah, setidaknya gue sedikit berbakti lah kepada nyokap gue di akhir hayatnya. Kira ya udah, jenazah dibawa, jenazah tempat ditanyain sama pegawai rumah sakit mau dikafanin di mana. Gue tadi nyeplos di rumah aja deh pak, gue gitu. Yakin di rumah. Dia negesin tuh, kalau di rumah bakal repot loh. Dia ngomong gitu, lu ntar ngurus orangnya, nyuruh orang segala macam ini. Oh ya udah deh, gue berpikir panjang kan. Oh iya benar juga kan, lagi COVID-19 ini kalau ada orang yang mau, gue pikir kan begitu ya. Soalnya kan orang kan takutnya parno, takutnya nyangkanya nyokap gue ini kena COVID-19 kan. Gue berpikir panjang, oh iya benar juga nih, bahaya nih kalau gue jenazah nyokap gue sampai rumah belum dikafanin dan orang nggak ada yang mau mandiin dia. Ya udahlah, gue bilang kan, ya udah deh mas, gue bilang gimana di sini aja gitu kan. Untuk masalah pembiayaan nanti saya yang tanggung jawab gitu kan. Udah tuh akhirnya deal, oke, selesai gitu kan. Dan sampai sana pun nyokap gue tiba di rumah duka, gue tetap cool gitu, tetap tenang. Gue nggak boleh emosi, gue nggak boleh terbawa suasana. Meskipun memang terkadang gue terpancing buat nangis itu karena
telepon dari beberapa saudara-saudara gue yang jauh, yang nggak bisa ikut pemakaman. Sempet gue hampir mau nangis gitu kan, cuman gue harus tahan, nggak boleh ngobrol sampai emosi gitu, karena nyokap gue udah tenang gitu kan, nyokap gue maunya tuh tenang. Dan ngomong masalah tenang pun, sebelum nyokap gue wafat tuh kakak kedua gue namanya Elin itu di rumah sakit sempat ngomong ke kakak gue yang pertama kan di sana, nyeletuk, "Kak, kalau mama udah nggak ada, lu ikhlas ya?" Itu kita semua tuh benar-benar nggak ada feeling gitu kalau nyokap gue benar-benar apa gitu. Ternyata ya Allah berkehendak lain lagi, nyokap gue harus meninggal pada saat itu. Itu sih kejadian kehidupan gue yang sangat membuat gue tenang, membuat gue cukup lega gitu ya. Bukan gue bersyukur atas meninggal nyokap gue, enggak. Maksud gue di situ posisinya kenapa gue lega, karena gue tuh udah kasihan gitu loh ngeliat nyokap gue bertahun-tahun hanya mendekat di kamarnya, bukan hanya di rumah loh, di kamar loh. Dia nggak bisa mengapa, cuma nonton TV segala macam. Bahkan untuk di rumah, di kamarnya aja kadang-kadang dia suka bete gitu, suka ngeluh kan, bete di rumah aja. Tapi dia pun keluar nggak mau karena malu kok pakai kursi roda. Ya juga emak-emak ya lebih susah, tapi ya itulah. Itu sih yang pengen gue sharing. Intinya kesimpulannya adalah untuk kalian yang mungkin posisinya seperti gue, yang punya nyokap ataupun bokap yang sakit-sakitan, ketika lo harus memilih yang mana antara pasangan lo ataupun orang tua lo, ya gue saranin ini pilih aja orang tua lo, karena kita nggak tahu umur kita nggak ada yang tahu. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Maksudnya kalau gue berpikir lagi ya, kalau gue nikah pada saat itu dengan keegoisan gue, dengan dengan keegoisan gue dan dengan kemampuan gue yang terlalu dipaksa gitu ya, karena kan gue itu budget gue nggak cukup gitu ya, gue ngutang sana sini, gue nggak punya tabungan gue habis. Gue berpikir, ya Allah gimana ya kalau gue nikah pada saat itu kan, nyokap gue lagi kesakitan, jadi gue bahagia di dalam cerita nyokap gue nggak bisa ngebayang itu. Paling mungkin pada saat nyokap gue wafat, gue bakal histeris juga kayak kakak gue. Tapi di situ gue malah tenang, gue malah lega, gue malah meskipun pada saat sakaratul maut gue nggak menyaksikan, setidaknya ya gue cukup tenang lah. Nyokap gue udah nggak sakit lagi, nyokap gue udah lega, mungkin di surga itu insya Allah dia masuk surga, udah bisa jalan lagi, udah bisa jogging lagi ya, udah bisa naik sepeda lagi ya mak ya. Jadi intinya sih kayak gitu gengs. Simpulannya ya, kalau gue saranin kalau kalian memiliki momen-momen seperti gue, kejadian seperti gue, entah bokap atau nyokap lu sakit, lu dipilih untuk disuruh untuk memilih suatu pilihan, pilihlah orang tua lu, pilihlah orang tua lu, pilihlah orang tua lu baru ke pasangan lu. Itu sih kalau menurut gue, intinya seperti itu. Dan kalau memang sudah seperti itu, harus apabila lu tahu nyokap kalian wafat atau orang tua kalian wafat, kalau misalnya kalian anak tunggal, 2 bersaudara atau 3 bersaudara, mungkin kalau 3 bersaudara gini, misalnya 2 histeris, harus ada 1 orang setidaknya yang tenang, yang mengurus segala macamnya. Kalau 2 orang, 1 histeris, 1 harus tenang, harus bisa mengurus segalanya. Itu aja sih intinya bagi kalian punya
masih punya orang tua, sayangilah orang tua kalian, rawatlah orang tua kalian, apalagi masih di bulan suci Ramadan, memintalah ampunan pada orang tua kalian apabila kalian salah. Itu aja sekian dari gua. Bagi kalian yang suka dengan cerita gue seperti ini yang apa adanya, silahkan like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya ya. Jadi seperti itu gengs. Gue sih berharap semoga orang tua kalian yang lagi sakit, gue mendoakan supaya orang tua kalian sembuh, amin. Semoga juga kalian, orang tua kalian atau kalian teman-teman aku di sini, teman-teman gue di sini di YouTube, apabila lagi sedang sakit, diangkat segala penyakitnya, yang lagi susah perekonomiannya diberikan rezeki Pak sama Allah. Terus semoga wabah COVID-19 ini di dunia ini segera mereda, segera hilang dari dunia ini semua, agar kita bisa kembali hidup normal, amin ya Allah. Sekian dari video dari gue gengs. Thank you banget karena sudah mendengarkan sedikit curhatan dari gue, sedikit cerita dari gue. Gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menempuh bulan suci Ramadan tahun 2020 gengs. Ingat, puasa lo, jangan lupa puasa. Oke. Dadah.